Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Cinema Whisper bareng Dea. Kali ini kita bakal bahas film berjudul Warriors tahun 2011. Film ini menceritakan tentang pertemuan kakak adik di sebuah ring tinju profesional setelah sebelumnya mereka sempat terpisah karena permasalahan keluarga yang mereka alami. Lantas, akankah dendam dari keduanya mampu membuat pertarungan kali ini akan semakin brutal, atau justru akan menjadi momen yang mengharukan? Sebelum mulai, dia ingetin dulu kalau film kali ini bakal banyak adegan pergelutan yang akan mengingatkan kita pada pertarungan WWX yang dulu sempat ramai di Indonesia karena banyak ditiruin sama bocil-bocil. Jadi, bagaimana nasib kedua kakak beradik petarung itu? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita putar alur filmnya. Eits, tapi sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja. Kamera, rolling, and action. Pada awal film, kita akan berkenalan dengan seorang pria bernama Paddy yang baru saja pulang ke rumahnya. Namun ternyata, sesampainya di depan rumah, sudah ada seorang pemuda yang tak lain adalah anaknya yang sudah lama menghilang. Tommy namanya. Tak lupa, Tommy juga membawa oleh-oleh berupa miras. Namun, sang ayah menolak karena kini ia sudah menjadi sobat halal. Di dalam rumah, Tommy melihat foto-foto kenangan masa kecilnya ketika ia dan sang kakak mengikuti kejuaraan tinju. Selain itu, Tommy juga mengungkapkan rasa kecewanya pada sang ayah karena pergi meninggalkannya beserta ibunya ketika sedang sekarat. Namun, ia saat itu justru asik minum-minum bersama teman-temannya. Scene lantas berpindah pada seorang lelaki bernama Brandon bersama keluarganya yang harmonis. Brandon sendiri merupakan kakak dari Tommy. Namun, di antara keharmonisan itu, Brandon dan Tess, istrinya, selalu dihantui dengan permasalahan ekonomi. Brandon sendiri kini telah bekerja sebagai guru fisika. Pagi harinya, Tommy terlihat mengunjungi Kim untuk kembali memulai berlatih tinju. Ketika sedang asik menghajar samsak, ia melihat seorang petarung MMA kelas menengah, Mad Dog, yang sedang mencari lawan tarung karena seluruh petarung di sana telah ia kalahkan. Lalu, Tommy pun menawarkan dirinya untuk menjadi lawan. Namun, pelatih Mad Dog menolaknya karena menganggap Tommy terlalu noob dan amatiran. Akhirnya, Tommy pun pergi. Namun, Mad Dog justru mengejeknya yang membuat Tommy merasa panas dan kembali mengajukan diri. Tak punya pilihan petarung lain, sang pelatih pun membiarkan Tommy naik ke ring. Pertarungan pun langsung diawali dengan tendangan yang dilancarkan oleh Tommy, dilanjutkan dengan bantingan ala smackdown-nya, dan diakhiri dengan pukulan maut yang berhasil membuat Mad Dog tak mampu berkutik. Kejadian itu tentu membuat geger seluruh Kim, dan tanpa sepengetahuan Tommy, seseorang telah merekam pertandingan itu dan mengunggahnya ke YouTube. Di tempat lain, Brandon sedang kembali memohon pada pihak bank untuk memberinya pinjaman demi pengobatan putrinya. Namun sayang, permintaan itu ditolak karena hutangnya yang sebelumnya belum terbayar. Bahkan, rumahnya akan segera ditahan apabila hutang itu tak terbayar di bulan depan. Sambil memutar otak, Brandon akhirnya memutuskan untuk mengikuti pertandingan tinju ilegal di kotanya demi menambah pundi-pundi uangnya. Suatu hari, Tommy kembali menemui ayahnya di sebuah kedai kopi. Di sini, Tommy memohon padanya untuk menjadi pelatih tinjunya karena ia ingin mengikuti pertandingan. Namun, Tommy menegaskan bahwa hubungan keduanya hanya sebatas petinju dan pelatih. Ia meminta Paddy tidak menganggapnya anak, dan Tommy pun tidak akan memandang Paddy sebagai ayahnya. Setelah menimbang-nimbang, sang ayah menyetujuinya dengan syarat Tommy harus membuang pil koplonya dan mengurangi minum alkohol. Di sisi lain, Brandon mendapat teguran dari pihak sekolah karena ketahuan bermain tinju ilegal. Alhasil, ia pun harus diskor selama 1 semester sebagai konsekuensinya.
Di tengah hukuman itu, Brandon akhirnya memutuskan untuk fokus menjadi petarung. Tentu saja, hal ini tidak dengan mudah direstui oleh Tess, istrinya. Namun lagi-lagi, karena mereka harus membayar cicilan rumah, Tess pun membiarkannya. Scene lantas berpindah ke sebuah camp tentara yang sedang menonton pertarungan Tommy dengan Mad Dog di YouTube. Dan ternyata, salah satu di antara mereka mengenal Tommy yang ia anggap sebagai pahlawan. Rupanya, dulu Tommy pernah terdaftar sebagai anggota militer. Ia dikenal sangat setia kawan. Sampai akhirnya, sahabat-sahabatnya di sana justru tewas di medan perang saat komandannya pergi entah kemana. Sejak saat itu, Tommy memutuskan untuk kabur dari camp dengan rasa bersalah kepada teman-temannya. Namun, di tengah jalan, ia sempat melihat sebuah tank tenggelam. Tommy pun berusaha menyelamatkan mereka seorang diri. Sejak saat itu, Tommy dikenal sebagai pahlawan bertangan baja. Sementara itu, Brandon memutuskan menemui teman lamanya, Frank, untuk menjadi pelatihnya. Ketika pulang ke rumah usai bertemu Frank, Brandon terkejut dengan kehadiran Paddy. Rupanya, lelaki paruh baya itu memohon untuk bisa menemui cucunya. Namun tentu saja, Brandon menolaknya mentah-mentah. Ternyata, hubungan Paddy dengan Brandon pun tak lebih baik dari hubungannya dengan Tommy. Karena dulunya, Brandon memilih untuk meninggalkan rumah demi menikahi Tess saat Paddy terus-terusan berkonflik dengan istrinya. Paddy pun pulang dengan penyesalan masa lalunya. Beberapa hari setelah itu, sesi latihan gelut pun dimulai. Tommy berlatih dengan ayahnya dan Brandon berlatih dengan temannya. 16 fighters down to 1. Winner's gonna be oh, there it is. Seiring berjalannya waktu, Brandon sudah terlebih dahulu memulai debutnya di dunia gelut amatir. Sementara Tommy masih harus mempersiapkan diri untuk pertarungan UFC kelas menengah pertamanya. Suatu hari, datanglah berita buruk dari Frank yang menceritakan bahwasanya Marco, calon petarungnya di UFC, mengalami cedera dan tidak bisa mengikuti pertandingan UFC. Brandon yang mendengar berita itu dan memang sedang BU pun menawarkan diri menggantikannya. Awalnya, Frank menolaknya karena usia Brandon yang tidak lagi muda. Namun, karena Brandon terus memaksa, Frank pun mengizinkannya. Brandon pun langsung meminta izin pada sang istri untuk bertarung, yang tentu langsung ditolak mentah-mentah karena menganggap kelas ini terlalu berbahaya untuknya. Namun Brandon tak punya pilihan lain dan terpaksa berangkat tanpa restu dari istrinya. Suatu malam, Tommy dan Brandon pun bertemu. Namun, percecokanlah yang terjadi antara keduanya. Tommy masih merasa kecewa karena menganggap Brandon juga ikut meninggalkan dirinya beserta ibunya. Beberapa hari berlalu dan UFC pun dimulai. Pada pertandingan pertamanya ini, Tommy memasuki ring tanpa musik pengiring maupun sorak-sorai, karena ia hanya dianggap mengandalkan sensasi di YouTube-nya saja. Namun, seakan membungkam mulut netizen, Tommy langsung mengalahkan lawannya dalam sekali pukulan. Setelah itu, Tommy langsung meninggalkan arena tanpa menunggu pengumuman pemenang. Berbeda dengan pertandingan adiknya, Brandon harus bersusah payah dalam pertarungan perdananya. Bapak satu anak ini terus dihajar habis-habisan, mulai dari dipiting, dibanting, dan tentu saja dibogem. Namun, perlahan tapi pasti, pada ronde kedua, dengan sekuat tenaga dan ingatan akan segala permasalahan ekonominya, Brandon bangkit mengajar lawannya habis-habisan. Sampai akhirnya, ia berhasil merebut kemenangan pertamanya. Pada pertandingan-pertandingan selanjutnya, pola itu terus berulang. Brandon harus berupaya mati-matian melawan musuhnya, sedangkan Tommy dengan mulus melalui pertarungannya hanya dengan satu ronde. Malam itu, Paddy tidak sengaja melihat berita tentang Tommy di televisi. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui Tommy yang ia kenal sebagai pemabuk sekaligus pecandu pil koplo itu, dulunya adalah marinir yang dielu-elukan sebagai pahlawan perang. Alhasil, Paddy pun menyusul Tommy yang sedang asyik bermain dingdong. Ia berusaha bertanya sehalus mungkin mengapa ia meninggalkan dunia militer. Namun, Tommy yang memang sudah muak justru membentak sang ayah. Dengan penuh emosi,
Ia bercerita bagaimana sahabatnya di sana terbunuh ketika komandannya berpatroli, di mana keinginannya sekarang hanyalah memenangkan UFC dan mengirimkan uang itu pada keluarga sahabatnya demi menebus rasa bersalahnya. Setelah itu, Tommy kembali mengungkit-ungkit masa lalu ayahnya yang telah meninggalkan ia dan ibunya. Merasa sakit hati, Paddy pun memilih pergi. Ketika kembali ke hotel, Tommy terkejut dengan ayahnya yang sudah menghabiskan seluruh minuman keras di kamarnya. Kemudian, Paddy berteriak-teriak seperti frustasi yang membuat Tommy merasa bersalah dan mulai mencoba memaafkan ayah kandungnya itu. Beberapa hari berselang, UFC pun kembali dilanjutkan. Kali ini, Tommy akan kembali melawan Mad Dog yang diunggulkan. Tommy pun kembali menuju ring tinju tanpa iringan musik, tapi ada yang berbeda di sini. Karena teman-temannya di militer datang dan mengiringinya dengan sorak-sorai khas militer. Di awal pertandingan, dengan sombongnya, Mad Dog kembali membuli Tommy. Namun, ketika bel pertandingan dibunyikan, hanya dengan sekali tubrukan, Tommy berhasil merubuhkan Mad Dog dan menghajarnya habis-habisan sampai pingsan. Mad Dog pun KO di awal pertandingan. Di sisi lain, pertandingan Brandon dengan Koba, salah satu peserta unggulan yang memiliki badan besar bagaikan mesin penghancur, juga dimulai. Namun kali ini, Brandon mendapat surprise karena istri yang datang. Sementara, anak-anak didiknya membuat nobar demi mendukungnya. Pertarungan pun dimulai. Tapi ternyata, cinta dan dukungan tidak serta-merta membuat Brandon mudah memenangkan pertandingan melawan Koba. Karena kekuatan pukulan Koba jauh lebih keras daripada kekuatan cinta. Maka, di pertandingan ronde 1-2, Brandon benar-benar habis diajar oleh Koba. Sebelum ronde ketiga dimulai, Frank, sang pelatih, kembali mengingatkan tujuan Brandon ke sini. Bahwa jika Brandon kalah, ia tak akan lagi memiliki rumah untuk pulang. Frank kembali mengingatkan Brandon akan segala cicilan serta hutang yang harus ia bayar. Namun sayangnya, motivasi ini belum membuat Brandon bangkit. Di awal ronde ketiga, ia masih diajar habis-habisan. Beruntungnya, di tengah ronde, ia berhasil mengcounter attack Kobe dengan jurus pitingan ala Khabib Nurmagomedov. Dengan kekuatan penuh, Brandon berhasil mengunci kaki Koba dan membuat petarung unggulan itu menyerah. Dari sini, kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya kekuatan dikejar hutang lebih sakti daripada kekuatan cinta. Setelah beberapa pertandingan berlalu, kini mereka akan masuk ke babak final UFC yang akan mempertemukan Brandon dengan Tommy yang tak lain adalah adiknya sendiri. Pemberitaan kejuaraan UFC pun mulai santer, termasuk salah satu di antaranya, TV One yang memberitakan tujuan Tommy sebenarnya untuk mengikuti UFC ini yang tak lain untuk membantu keluarga sahabatnya yang telah gugur saat perang. Berita ini pun cukup menghebohkan. Mulai dari situ, banyak orang yang mulai menganggap Tommy sebagai seorang pahlawan. Hari kemenangan pun tiba. Di sini, terlihat Brandon sedikit tertekan karena harus melawan adik yang dicintainya. Sungguh berbanding terbalik dengan Tommy yang penuh dengan rasa dendam, ingin menghajar kakaknya yang ia anggap pernah menyakiti ibunya. Dan pertarungan pun dimulai. Dari awal pertarungan, Tommy langsung melancarkan serangan brutal ke arah Brandon. Namun, pertahanan Brandon benar-benar tangguh dan sangat sulit ditembus oleh Tommy. Keduanya pun saling adu jotos di atas ring tinju, diiringi sorak-sorai penonton yang terkejut mengetahui mereka adalah kakak adik. Ketika memasuki ronde ketiga, Tommy masih mendominasi perlawanan. Namun, di ujung ronde itu, ia mulai terlihat kelelahan akibat terlalu sering melancarkan pukulan. Sementara itu, Brandon dengan kesabarannya pun mengambil kesempatan itu dan berhasil mematahkan tangan Tommy di detik-detik terakhir. Meski begitu, pertandingan masih harus berlanjut di ronde keempat. Saat itu, Brandon sudah meminta Frank menghentikan pertandingan karena tangan Tommy yang sudah patah. Namun Frank tidak menggubrisnya
dan menyuruh Brandon tetap menyerang. Saat membujuk Brandon berhenti pun, adiknya itu tetap bersikeras melawan dan berpura-pura seolah-olah kondisinya baik-baik saja. Akhirnya, di ronde keempat, Brandon tetap menghajar Tommy dengan setengah hati. Sementara itu, sang ayah yang baru datang pun hanya bisa melihat kedua putranya saling bertarung dan adu pukul. Di atas ring itu, sambil memiting adiknya untuk menghentikan pertarungan, Brandon berteriak meminta maaf pada Tommy. Dan pertarungan pun berakhir dengan mengeluarkan Brandon sebagai pemenang. Setelah itu, ia menggiring adiknya turun dari ring tinju sambil berusaha menyingkirkan sorot kamera. Di terowongan itu, lengan kanan Brandon melingkari bahu Tommy dan lengan kirinya memegang lengan Tommy yang patah. Sementara itu, terlihat Paddy di belakang terisak dengan air mata bahagianya. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat keluarga cemara. Meski dipenuhi dengan banyak pergelutan, namun film Warriors ini sebenarnya cukup mengandung banyak bawang. Dengan pengambilan cerita keluarganya hancur, namun justru bisa kembali disatukan dengan sebuah pertandingan di atas ring. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, tentu saja the power of kepepet utang memang sangatlah nyata. Jadi, jangan lupa selalu kontrol pengeluaran ya. Oke, segitu aja dulu alur film kali ini. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe Cinema Whisper ya. Dea pamit, dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah!